Saudara, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai prinsip-prinsip Tai Chi yang mempertemukan antara timur dan barat. Ya, langit sama bumi, panas sama dingin, gunung sama danau, badai sama angin. Ya, ini dah. Nah, kita telah mendengar slide tentang Genghis Khan yang hidup pada tahun 1200-an, gitu, seangkatan dengan Fransiskus Assisi di Italia. Nah, ada dua hal yang menarik, yaitu seperti pernah kita dengar di slide sebelumnya, bahwa Genghis Khan itu ambisius sekali, sangat ingin menguasai segala-galanya. Gitu. Dan lalu dia dikasih apa sentilan oleh anak angkatnya yang datang dari suku Han Tiongkok, yaitu bernama Kue Cheng itu, bahwa Khan Agung apa gunanya mempunyai menaklukkan begitu besar apa daerah-daerah, karena ada banyak apa anak-anak muda yang kehilangan nyawanya untuk memenuhi Khan Agung punya ambisi itu. Apa gunanya menaklukkan manusia kalau tidak bisa merebut hatinya? Nah itu peringatan itu yang membuat Genghis Khan itu lalu menghela napasnya. Lalu dia mengeluarkan dari dadanya sebuah kitab tipis. Dan lalu kitab itu ditunjukkan pada Kue Cheng itu bahwa berapa waktu yang lalu ada seorang pendeta dari Tiongkok yang datang ke Mongolia ini dan memberikan buku ini pada saya. Tapi saya tahu isi buku ini penting. Dan kitab itu sebenarnya kitab Tao Te Ching itu. Gitu. Tapi karena saya sibuk terus perang, saya nggak sempat membacanya dengan sepenuhnya. Tapi karena pentingnya, saya taruh di dada saya itu. Saya tidak pernah takut kalau sampai hilang itu. Dan setelah usia saya usur saat sekarang ini, maka saya baru buka-buka kembali itu. Dan kalau saya pada waktu itu memahami buku itu saat diberikan, maka hidup saya nggak akan seperti sekarang ini. Iya dah. Nah, lalu dia
mengundang, meminta busur dari anak buahnya dan mengarahkan pada burung Raja Wali yang terbang di atas kepalanya. Lalu dipanah, sat, tapi belum sampai sasaran. Panah itu sudah jatuh itu. Dan dia bilang anak cing, pada waktu saya muda tidak ada satu burung pun yang bisa kurang ajar terbang di atas kepala saya. Ya, pasti saya akan panah dan jatuh. Nah itulah nasib daripada superpower itu. Kalau tidak bisa hidup dalam paradoks itu. Langit, bumi, panas, dingin, ya, api, air. Lalu gunung, lembah, badai, eh, angin. Gitu. Yang semua itu mengatur gerakan yang membuat angka 8 itu. Sehingga karena semua itu terus berubah dan tidak ada yang tetap, kecuali yang tetap itu adalah perubahan, maka seharusnya saya mengikuti ajaran dari kitab ini, atau teaching ini, bahwa kalau kita harus berusaha setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan li. Setiap hari berbuat baik, meskipun banyak rintangan itu. Dengan demikian, maka detik ini akan lebih baik dari satu detik lalu. Satu detik kemudian akan lebih baik dari detik ini. Nah, mari kita bandingkan dengan doa Santo Fransiskus Asisi yang hidup seangkatan 1226 di apa? Di Itali tuh, ya. Bunyinya begini, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Ya. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur. Mengerti daripada dimengerti. Mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima. Dengan mengampuni kita diampuni. Dan dengan mati suci kita dilahirkan dalam hidup kekal. Amin. Gitu. Ini kan semua budi pekerti itu. Ya. Dan tidak menyebut kamu pindah agama dulu lah. Gitu. Supaya selamat. Nah, ini semua ajaran untuk menjadi manusia yang baik. Dan karena itu disebut dalam cerita silat itu orang yang sudah menguasai golok pembunuh naga. Naga itu adalah simbol dari ego, ya, yang mau menjadi paling berkuasa. The fetus seperti edisi awal daripada teori Darwin dan kemudian direvisi menjadi bukan the fetus
tapi dan bukan yang paling besar dan paling pintar, tapi yang bisa menguasai, bisa ikut berubah ya, dalam hidup yang terus berubah ini. Karena yang pasti adalah semua itu adalah berubah. Dan itulah sebabnya mengapa gerakan Tai Chi itu continuous, sambung menyambung, tidak putus-putus tuh. Akhir daripada satu gerakan adalah awal dari gerakan berikutnya. Ya. Bukan suatu circle begini, tapi suatu gelombang. Naik turun, naik turun. Dan semuanya adalah baru. Karena musim semi tahun ini berbeda dengan musim semi tahun lalu dan juga musim semi tahun depan ya. Oke, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi ya.